Penerbangan Kupang, SOA menegangkan. Betapa tidak, Citylink, pesawat yang kami tumpangi dihadang kabut tebal menjelang mendarat di Bandara Turelelo. Perjalanan yang diliputi ketegangan, akhirnya para penumpang bernafas lega ketika pesawat mendarat mulus. Perjalanan kami masih panjang, saya dan Ardus ke Ruteng, sedangkan Ana dan Marisa hanya sampai Borong. Kami bersepakat naik travel yang sama serta mampir makan siang di Aimere. Kami menyewa mobilnya Anis, kenalannya Ardus di Bajawa. Setiba di Aimere, Anis membelok mobil ke Villa Gemo Beach. Bangunan unik, serba kayu, suasananya tenang tapi sepi. Hanya beberapa orang duduk di balai-balai. Aktivitas restoran tidak tampak. Ardus menemui seorang ibu di balai-balai dan mendapat jawaban restoran tutup. Kami berbalik, kata Ardus mampir di rumah makan Padang. Begitu pula Anis, driver sekaligus pemilik mobil. Saya membantah karena saya sering makan di rumah makan Padang. Kemudian saya sarankan cari warung yang lain saja. Anis langsung nyeletuk nama Sikuara. Kemudian ia mengajak kami mampir. Mendengar namanya, saya kontan membayangkan tempat dan suasana serta menunya. Apalagi namanya ke barat-baratan, seperti sebuah kata yang mirip bahasa Spanyol. Saya melontarkan pertanyaan di manakah gerangan Sikuara. Anis kontan menjawab di Waelengga. Saya jadi teringat, karena akhir tahun lalu kami melewati jalan Trans Flores. Salah satu bangunan di sisi kiri saya waktu itu sempat mencuri perhatian. Mungkinkah itu Sikuara? Tak sampai 15 menit tiba di restoran Sikuara, bangunan sederhana dan semi-permanen. Letaknya persis di tepi jalan. Saat kami tiba, suasana sepi, tak ada pengunjung yang mampir kecuali seorang pelayan yang setia menunggu tamu yang datang. Lampu hias kerlap-kerlip seolah efek dari dentuman musik yang diputarkan. Rupanya hanya pemanis pandangan. Ruangannya tak terlalu luas, terdapat sekitar 4-5 meja makan. Kendi-kendi aksesoris tergantung di setiap sudut ruang. Pemandangan unik ini mengingatkan masa sekolah dulu. Kala melahap novel Wiro Sableng 212 dan sejenisnya saat pelajaran siang hari di kelas, saya jumpai kata-kata kendi dan lukisan bangun lebih kurang seperti ini. Entah, mungkin itulah pula sang pemilik hendak mengajak kita pulang pada suasana tempo dulu sebelum termos, cerek, gelas dan lain sebagainya, ada bahkan musik. Permukaan dinding belakangnya terbuat dari kaca polos yang dapat digeser atau dibuka tutup. Dari ruangan ini kita mendapatkan view yang lapang. Bukit tropis yang kaya pepohonan serta lembah yang terbentang sawah yang padinya mulai menguning. Suasana yang menarik kami pada kerinduan akan kampung halaman. Sisi lain yang menarik dari tempat ini, kita akan dengan mudah memandang view Gunung Inerie yang tampak dekat beserta barisan penunungan atau perbukitan di mana kakinya menjuntai. Keindahan ini akan terlihat dan dinikmati bila kabut tak menutupinya atau pada saat langit di atas Inerie cerah ceria. Inerie benar-benar cantik, bikin jatuh hati, jauh begitu anggun, apalagi memandangi secara dekat. Sulit dilukiskan, hanya bisa dirasakan tanpa kata-kata, tak cukup melukiskan. Saat kami begitu mengagumi view, pelayan menyodorkan daftar menu makanan yang mengundang selera. Ada banyak pilihan menu untuk semua kalangan, dari kampung maupun kota. Namun, Covid jua, sebabkan tingkat kunjungan restoran berkurang sehingga berdampak pada persediaan menu Sikuara. Menu yang pas adalah soto. Itu kebiasaan sebagian besar petualang. Katanya, bagusan makan yang panas-panas sekaligus mencegah mabuk kendaraan. Sayangnya, soto ayam tidak tersedia, menu terbatas, pilihan saya jatuh pada sup ayam. Kami menunggu tak sampai 20 menit. Untuk sebuah resto cepat saji terbilang lama. Tapi, bagi para pelintas, menikmati saja dan harus sabar menunggu. Toh, kenikmatan bukan pada urusan makan minum semata, tawaran suasana dan view juga menentukan. Dan, kami pun menikmatinya. Ngobrol sembari melemparkan pandangan ke puncak Inerie. Pelayan menghantar pesanan, disusul pria separuh baya yang kemudian diketahui sebagai pemilik resto. Ia mengumbar senyum ramah, menyapa kami semua. Lalu, entah dia atau pelayan, memutarkan lagu Mogi yang didendangkan oleh sang penciptanya, Kraeng Ivan Nestorman. Lagu pujian untuk sang istri, begitu ceritanya.
pilihan musik yang tepat. Sang pemilik seolah-olah paham dengan selera saya. Dengan bangganya, saya mendengarkan musik itu. Lalu, saya ingat lagi dengan tulisan saya yang menggugat yang kemudian mempertemukan Mario Clau dengan Eja Ivan. Wekta Katarina Mogi pasti masih ingat dengan polemik waktu itu. Kekuatan lagu ini pada syair dan kualitas musiknya. Kraeng Ivan mampu mengubahnya menjadi musik bercita rasa tinggi atau musik elit. Orang yang jarang mendengar bahasa daerah akan terkecoh dengan lagu ini. Mereka akan membayangkan lagu dari negeri asing atau belahan dunia lain. Dan, saya bayangkan orang yang mengunjungi resto ini akan menilai yang sama, musik dan menunya sepadan. Di sela-sela kami menikmati suguhan Sikuara, pemilik resto mengabadikan momen itu. Ia melakukan berkali-kali. Tentu kami senang dan akan tercatat dalam perjalanan Sikuara. Kami menguras waktu cukup lama di sini. Makan dan bercerita. Tiba waktunya kami berpisah. Karena penasaran dengan nama resto ini, usai foto bersama dengan teman-teman berlatar belakang papan nama resto, saya pun mewawancarainya secara singkat, dan saya menemukan jawabannya perihal nama Sikuara ini. Siku, bahasa setempat, artinya tikungan, sedangkan ara berasal dari nama pohon ara. Jadi, tikungan pohon ara. Menurut Johnson, dulu ada sepohon ara tumbuh di sudut restorannya sekarang. Pohon ara mati dengan sendirinya. Bagi umat Kristiani pasti sangat familiar dengan cerita tentang Zakheus, sang pemungut cukai. Postur tubuhnya pendek. Suatu waktu, Yesus dalam kerumunan orang banyak. Zakheus ingin melihat Yesus. Satu-satunya jalan ia memanjat pohon ara. Dan, Zakheus mampu merebut perhatian Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kisah Zakheus adalah peristiwa iman. Sama sekali tak ada hubungan dengan restoran ini. Tetapi, kesamaannya, keduanya mencuri perhatian pelintas di dekatnya. Jika Zakheus yang memanjat pohon ara menarik perhatian Yesus, maka Sikuara, resto, yang mencuri perhatian pelintas jalur Transflores. Jika ada pelintas Transflores mampir di resto ini tentu bukan karena Johnson, sang pemilik, yang memiliki postur lebih kurang seperti Zakheus. Bukan pula karena pohon ara yang tiada itu, karena tinggal cerita, melainkan kekuatan nama, the power of name, keramahan, hospitality, dan cita rasa menu yang memenuhi selera pengunjung. Inilah hasil kerja saya selama 20 tahun. Saya pernah bekerja di restoran dan hotel di Bajawa. Saya menyatakan diri keluar dengan baik-baik, bukan karena ada masalah. Kini, mantan bos dan keluarga saya sudah seperti keluarga sendiri, ujarnya sebelum kami berpisah.